Qur'annya gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. Ikhwati wa akhwati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa allamallahu ujurana bimusabina bi amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi salam. Ikhwan dan akhwat sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mendapatkan taufik dari sisinya untuk bisa menghadiri malam-malam mulia, malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam yang sangat mulia di sisi Allah dan memiliki bobot nilai melebihi kebaikan yang kita lakukan sepanjang usia dan umur kita. Ikhwan sekalian, kaum mukminin berusaha meraih kebahagiaan yang bersifat abadi. Keabadian berarti sesuatu yang tidak terbatas. Keabadian bukan 1000 tahun, bukan 1.000.000 tahun, bukan 1 miliar tahun, tetapi masa yang tidak berbatas. Meraih kebahagiaan abadi tentu bukan sesuatu yang bisa kita lakukan dengan modal usia kita yang sangat terbatas. Umat Muhammad yang berusia di antara 70, 60, 70, 80 tahun, kecuali mereka yang mendapatkan bonus usia lebih dari itu, tentu masa puluhan tahun, meski kita berbuat baik seluruhnya selama hidup kita, tetapi puluhan tahun bukanlah modal yang cukup untuk membeli keabadian di sisi Allah, untuk meraih kebahagiaan yang bersifat abadi. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutannya, nikmatnya kepada kita, hamba-hambanya, bahwa meski dari sisi masa hidup yang kita miliki tidak terlalu panjang, namun di sela-sela masa hidup kita ada masa-masa yang meskipun dari sisi durasi sangat terbatas, ada malam-malam atau hari-hari yang dari sisi durasi sama seperti malam-malam yang lainnya, namun memiliki nilai melebihi umur kita. Dan hal itu bisa kita peroleh bukan sekali, bukan 2 kali, namun sepanjang umur kita bisa mengikhtiarkan untuk meraih kebaikan di malam-malam yang nilainya melebihi kebaikan sepanjang umur kita. Kita bisa mendapatkannya berkali-kali selama kita hidup. Itulah malam Lailatul Qadar, malam-malam yang sepatutnya kita manfaatkan dengan melakukan berbagai kebaikan.
dengan tawassul, dengan tadarru', dengan doa, dengan munajat, dengan berbagai kebaikan yang bisa kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kemudian kebaikannya menjadi berlipat ganda karena kita lakukan di malam-malam yang sangat mulia. Ikhwan dan akhwat sekalian, malam ke-23 dalam penjelasan banyak ulama kita merupakan malam yang lebih dimungkinkan sebagai malam Lailatul Qadar dibanding dua malam sebelumnya, malam ke-19 dan malam ke-21. Namun jangan salah, bahwa ketika dikatakan bahwa malam Lailatul Qadar adalah satu dari 3 malam, bukan berarti 2 lainnya tidak berarti. Malam Lailatul Qadar benar satu dari 3 malam, namun ketiga malam tersebut memiliki keutamaannya sendiri. Ketiga malam tersebut sangat berpengaruh atas nasib hamba yang berusaha meraih kebaikan di malam-malam tersebut. Kita sering mendengar apa yang pernah disabdakan oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam. Beliau mengatakan, "At-taqdir fi lailati 19 wal ibram fi lailati 21 wal imdha fi lailati 23." At-taqdir, penetapan dilakukan di malam ke-19, sementara pengukuhan terhadap apa yang sudah ditetapkan dilakukan di malam ke-21. Kemudian pengesahan terhadap apa yang sudah ditetapkan dan sudah dikukuhkan dilakukan di malam ke-23. Apa itu artinya? Itu artinya bahwa ketiga malam ini semuanya memiliki perannya sendiri, semuanya memiliki pengaruhnya sendiri. Ada proses yang terjadi di ketiga malam tersebut, ada proses penetapan yang kemudian untuk dikukuhkan dan kemudian untuk disahkan dan diberlakukan. Oleh sebab itu sepatutnya kita semua memanfaatkan ketiga malam tersebut dengan semua kebaikan yang bisa kita lakukan demi kepentingan diri kita sendiri, demi kepentingan dan kebaikan keluarga kita, demi kepentingan dan kebaikan handai tolan, sahabat-sahabat, para guru, para tetangga, para teman, demi kepentingan dan kebaikan negeri tercinta kita, dan juga demi kepentingan dan kebaikan dunia Islam. Sepatutnya kita memanfaatkan ketiga malam tersebut, dan alhamdulillah kita semua termasuk yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu menghidupkan ketiga malam tersebut hingga malam ini yang merupakan malam yang terakhir. Ikhwan dan akhwat sekalian, banyak orang bertanya-tanya tentang apa yang semestinya kita panjatkan di malam-malam mulia seperti malam-malam Lailatul Qadar. Terkadang berdoa membutuhkan kemahiran, membutuhkan pemahaman, supaya seseorang tidak terjebak kepada hal-hal yang tidak penting. Benar bahwa kita bergantung kepada Allah dalam segala sesuatu. Kita bergantung kepada Allah dalam semua urusan kita. Di setiap suap nasi yang kita makan, kita bergantung kepadanya. Di setiap teguk air yang kita minum, kita bergantung kepadanya. Kita memohon dari Allah segala sesuatu. Namun demikian, di antara apa yang kita butuhkan, ada hal-hal yang lebih penting untuk didahulukan, untuk kita mintakan, untuk kita mohonkan, utamanya di malam-malam mulia seperti malam-malam Lailatul Qadar. Ikhwan dan akhwat sekalian, para ulama kita menyebutkan bahwa doa teragung yang bisa dipanjatkan di malam-malam seperti malam Lailatul Qadar dalam konteks kepentingan dan kebaikan pribadi, untuk kepentingan pribadi, adalah doa meminta akhir yang baik, doa meminta husnul khatimah, doa memohon dari Allah agar kita bisa melewati momen terakhir kehidupan kita dengan baik. Itulah doa yang terbaik yang bisa dipanjatkan seseorang di malam-malam seperti malam-malam Lailatul Qadar. Tentu kemaslahatan yang lebih besar
dalam konteks kepentingan yang lebih umum, ulama kita menyebutkan bahwa doa memohon disegerakannya kehadiran Al-Hujjah Ajjalallah Ta'ala Farjahu Syarif adalah doa yang terbaik. Tapi kembali lagi, untuk pribadi, untuk diri sendiri, yang terbaik di antara yang bisa dimohonkan di malam seperti malam Lailatul Qadar adalah meminta akhir kehidupan yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan dan akhwat sekalian, kita yang masih bersedih atas kepergian idola kita, pemimpin kita, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, coba sedikit kita kembali kepada apa yang terjadi ke atas Ali bin Abi Thalib 30 tahun sebelum peristiwa kesyahidan beliau. 30 tahun lebih sebelum peristiwa kesyahidan Ali bin Abi Thalib di zaman Rasulullah, tepatnya di hari Jumat terakhir dari bulan Sya'ban, Rasulullah pernah berpidato di hadapan para sahabatnya, berpidato menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Satu persatu dari keutamaan bulan Ramadan beliau jelaskan. Usai pidato beliau, Imam Ali bin Abi Thalib yang saat itu tepat duduk di hadapan Rasulullah bertanya sesuatu kepada Rasul. Rasul pun menjawab pertanyaan Ali, namun kemudian rawi menjelaskan bahwasanya Rasulullah tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Tentu yang hadir pada bingung. Ali bin Abi Thalib menanyakan tentang alasan kenapa Rasulullah menangis. Apa gerangan yang menyebabkan engkau menangis, wahai Rasul? Rasul menjawab, aku menangis dikarenakan aku seakan melihat apa yang akan terjadi ke atas dirimu di bulan suci Ramadan. Aku menangis karena aku menyaksikan bahwa janggut dan wajahmu akan berlumuran darah dan engkau akan menghadap Tuhanmu di bulan suci Ramadan. Ikhwan dan akhwat sekalian, mendengar warta berita tentang kesyahidan dirinya Ali bin Abi Thalib tidak merisaukan tentang bahwa hal tersebut kapan akan terjadi. Apakah di tahun ini ataukah di 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian? Ali tidak pernah memperhatikan hal itu. Ali juga tidak pernah bertanya tentang di mana hal itu akan terjadi, siapa pelakunya, apa yang mungkin bisa aku lakukan untuk menghindarinya. Ali tidak merisaukan itu semua. Satu-satunya yang dicemaskan oleh Ali bin Abi Thalib ketika mendengar berita dari Rasulullah bahwa ia akan mengalami musibah di bulan suci Ramadan yang akan mengantarkannya kepada syahadah, beliau bertanya kepada Rasulullah, afi salamatin min dini? Ali bertanya kepada Rasul, apakah ketika hal itu terjadi, ketika apa yang engkau wartakan wahai Rasul terjadi, apakah terjadi di saat agamaku selamat? Apakah peristiwa itu akan terjadi di waktu di mana Islam dan imanku terjaga dan selamat? Ali hanya merisaukan bagaimana ia akan melewati akhir dari kehidupannya. Apakah akan beliau lewati dengan baik atau tidak? Apakah akan beliau lewati dalam keadaan beliau beriman dan berislam atau tidak? Ikhwan dan akhwat sekalian, setiap dari kita punya 1001 alasan untuk merisaukan banyak hal, untuk mencemaskan banyak hal. Di tengah ketidakpastian apa yang terkandung di masa depan, apa yang akan terjadi entah 10 hari lagi, entah sebulan lagi, entah setahun, entah 10 tahun ke depan. Di tengah ketidakpastian apa yang akan terjadi, kita punya alasan untuk cemas dan risau. Apa yang akan terjadi ke atas diri kita, apa yang akan terjadi ke atas kesehatan dan keselamatan kita, apa yang akan terjadi ke atas pekerjaan dan karir kita, apa yang akan terjadi dan menimpa diri kita, keluarga kita,
atau mereka yang kita kasihi, semuanya tidak jelas, semuanya tidak pasti. Maka dari itu kita punya alasan untuk mencemaskan banyak hal. Namun ikhwan dan akhwat sekalian, berbeda dengan umumnya manusia, insan beriman seperti Ali bin Abi Thalib hanya merisaukan satu hal dan bukan yang lainnya. Hanya merisaukan tentang bagaimana akan melewati akhir dari hidupnya. Itulah respon Ali terhadap berita yang disampaikan oleh kekasihnya Rasulullah. Itu pula yang menjadi pernyataan para ulama kita sepanjang zaman. Ulama besar yang kita kenal, kecemasan mereka semata-mata hanya terkait dengan bagaimana mereka akan menjalani akhir hidup mereka. Diriwayatkan bahwa suatu hari Al-Imam Khomeini ridwanullah ta'ala alaih pernah bertanya kepada menantunya almarhum Ishraqi, bertanya kepada menantunya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu doa kepadamu yang dikabulkan, apa yang akan engkau minta? Tanya Imam Khomeini. Apabila engkau memiliki hanya satu doa yang dikabulkan oleh Allah, apa yang akan engkau minta? Kata menantu Imam Khomeini, aku akan meminta ilmu yang banyak beserta amal. Ilmu sebanyak mungkin tentang Tuhan, tentang agama, tentang Quran, tentang hari akhir, tentang kehidupan, dan tentu kemampuan untuk mengamalkannya. Begitu jawaban almarhum Ishraqi. Namun kemudian ia balik bertanya kepada Imam Khomeini, apabila Anda seperti itu, apa yang akan Anda minta? Apabila engkau memiliki satu doa yang dikabulkan oleh Allah, apa yang akan Anda minta? Imam Khomeini mengatakan, aku akan meminta husnul khatimah. Itulah pernyataan sosok dengan semua kelebihan yang beliau miliki, dengan pengetahuan, dengan perjuangan yang menjadi latar belakang cemerlang beliau. Itu pula yang dinyatakan oleh para ulama kita. Tidak sedikit kisah berkenaan dengan hal itu. Ayatullah Muhsin Qiraati dalam salah satu sesi pelajaran Al-Qur'annya pernah bercerita tentang sahabatnya yang suatu hari menyaksikan ada 3 ulama besar, ada 3 ayatullah yang kebetulan berada di dekat makam Al-Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam di sudut yang berbeda. Ada 3 ulama besar tengah berziarah kepada Al-Imam Ali Ar-Ridha, berada di 3 sudut yang berbeda. Ia mendatangi ketiga-tiganya, menanyakan tentang satu hal tanpa sepengetahuan yang lain. Satu-satu didatangi, menanyakan satu hal. Apa yang dia tanyakan? Sama. Ia menanyakan, apabila Anda di tempat suci ini mendapatkan karunia doa yang dikabulkan, hanya satu doa, apa yang akan Anda minta? Setiap dari ketiga ulama besar tersebut tanpa sepengetahuan yang lain mengatakan bahwa aku akan meminta akhir yang baik, husnul khatimah. Ikhwan dan akhwat sekalian, masalah akhir yang baik, masalah husnul khatimah adalah masalah yang amat sangat penting bagi kehidupan setiap hamba Allah. Sesuatu yang sayangnya sering kita abaikan. Terbukti kita tidak pernah mencemaskannya. Kita tidak pernah merisaukan hal itu. Kita terlalu percaya diri. Kita terlalu merasa aman bahwa kita akan melewatinya dengan baik. Itu yang kita rasakan. Padahal ikhwan dan akhwat sekalian,
Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan di dunia. Allah menyelimuti kehidupan ini dengan tabir yang menutupi pandangan kita, sehingga kita tidak mampu mengetahui siapa yang baik, benar-benar baik, dan siapa yang benar-benar buruk. Bercampur, mereka yang baik dengan yang buruk bercampur tanpa bisa dipilah. Yang bersangkutan tidak tahu, kita juga tidak tahu. Memang kita akan memperlakukan setiap orang sesuai lahiriahnya. Dia tampak baik bagi kita, kita anggap dia baik. Itulah tuntunan agama, memperlakukan seseorang sesuai apa yang tampak, sesuai apa yang menjadi lahiriahnya. Di hadapan kita dia baik, tentu kita anggap dia baik. Tetapi apakah kebaikan yang ada pada orang tersebut akan bertahan hingga akhir hayatnya? Itu sesuatu bukan hanya kita tidak tahu, dia yang bersangkutan juga tidak pernah tahu. Itulah kenapa kita menyaksikan ada orang-orang yang setidaknya pada saat mereka menjalani kehidupan yang baik, tidak ada seorang pun yang mungkin beranggapan bahwa orang itu pada akhirnya akan menjadi buruk. Termasuk dirinya sendiri tidak pernah beranggapan bahwa dia suatu saat akan menjadi orang yang tidak baik. Sebagai contoh, ikhwan dan akhwat sekalian, kita sering diperkenalkan tentang sosok seperti Shimr Ibn Dhul Jawshan yang sering kita kutuk. Shimr, sang pembunuh putra Rasulullah, Shimr yang mencegah keluarga Rasulullah untuk mendapatkan air dari sungai Efrat. Yang kita kenal, yang kita dengar dan diperdengarkan kepada kita seringkali tentang kondisinya yang buruk. Namun kita jarang diperdengarkan tentang fakta bahwa 20 tahun sebelum Shimr menjadi Al-Gojo Karbala, Shimr adalah prajurit Ali bin Abi Thalib. Shimr adalah pejuang yang berperang bersama Imam Ali bin Abi Thalib. Shimr pernah berperang di perang Siffin bersama Ali dan cedera sampai luka, sebelum kemudian ia menjadi Al-Gojo Karbala 20 tahun setelah peristiwa Siffin. Kita mengenal sosok seperti Zubair yang dikenal dalam sejarah sebagai pembela Ali, pembela Ahlul Bait. Zubair yang mempertahankan hak Ali bin Abi Thalib, berhimpun dengan segelintir sahabat Rasul di rumah Fatimah dalam rangka memperjuangkan hak Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Zubair adalah pengikut setia Ali sebelum ia menjadi penentang Ali di perang Jamal. Kita juga mengenal sosok seperti Ubaidillah ibn Abbas yang merupakan salah satu komandan perang Al-Imam Hasan Al-Mujtaba, komandan pasukan perang Imam Hasan Al-Mujtaba, sebelum kemudian ia membelot ke pasukan Muawiyah. Ikhwan dan akhwat sekalian, pada saat mereka menjadi pembela dan pengikut Ali bin Abi Thalib, tidak seorang pun yang percaya, termasuk diri mereka sendiri, bahwa suatu saat mereka akan menjadi penentang Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan bahwa suatu hari Zubair pernah memandangi wajah Ali bin Abi Thalib. Ia tersenyum bahagia menyaksikan wajah Ali bin Abi Thalib. Rasulullah bertanya kepadanya, "Wahai Zubair, engkau mencintai Ali?" Zubair mengatakan, "Tentu, aku mencintainya. Bahkan Ali adalah keluargaku sendiri."
Rasulullah kemudian berkata, tapi suatu saat engkau akan bangkit menentang Ali. Zubair heran, bertanya kepada Rasulullah, aku menentang Ali? Mana mungkin hal itu terjadi? Ikhwan dan akhwat sekalian, jika mereka yang punya latar belakang sebagai pejuang di jalan Allah, sebagai pembela bagi Ali, bagi Hasan, bisa berubah, bisa menjalani akhir yang buruk, bagaimana dengan kita-kita yang tidak memiliki latar belakang perjuangan sebaik itu? Dan hal ini terjadi di masa Rasulullah, sesudah Rasulullah, terjadi hingga saat sekarang, dari sejak awal kehidupan sampai sekarang. Al-Quran menceritakan kisah tentang sosok yang pernah mendapatkan karunia agung dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki makrifat yang sangat dalam tentang Tuhannya, mendapatkan banyak karunia dari sisi Tuhannya, namun ia berakhir buruk. Kalian tentu pernah mendengar kisah tentang Bal'am Ba'ura. Bal'am Ba'ura, meskipun nama Bal'am tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, namun para ulama Islam mengkaitkan sosok Bal'am ini dengan beberapa ayat Al-Quran, tepatnya ayat 175 dan 176 dari surat Al-A'raf. Para mufassir dari kalangan sunnah dan syiah mengkaitkan Bal'am dengan kedua ayat tersebut. Apa bunyi ayat tersebut? Ayat tersebut berbunyi demikian: watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Bacakan kepada mereka. Rasulullah diperintah oleh Allah untuk menceritakan kisah tentang Bal'am kepada umatnya. Fatlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina. Bacakan kepada mereka kisah tentang seseorang yang kami karuniakan kepadanya ayat-ayat kami. Fansalakha minha, namun ia melepaskan dirinya dari ayat-ayat tersebut. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Ia mengikuti setan dan tergolong orang-orang yang sesat. Al-Quran melanjutkan, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Apabila kami berkehendak, firman Allah, kami akan tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat yang kami berikan kepadanya. Walakinnahu akhlada ilal ard, namun ia cenderung kepada dunia. Wattaba'a hawah, dan mengikuti hawa nafsunya. Perhatikan apa firman Allah berikutnya, famathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath atau tatrukhu yalhath. Orang yang pernah kami berikan karunia ayat-ayat kami, perumpamaan dia seperti anjing. Apabila engkau halau anjing, ia akan mengulurkan lidahnya. Apabila engkau tinggalkan, juga akan mengulurkan lidahnya. Ikhwan dan akhwat sekalian, ayat 175 dan 176 berkenaan dengan sosok yang pernah diberi karunia agung. Ayatina, ulama kita berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud dengan ayatina. Kami berikan kepadanya ayatina. Apa yang dimaksud dengan ayatina? Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayatina adalah bahwa Bal'am mengenali al-ismul a'zam. Ia mengenali nama agung Tuhan, yang dengan nama agung tersebut apapun yang ia minta dikabulkan oleh Allah. Seluruh doanya dikabulkan oleh Allah.
Sebagian mufassir mengatakan bahwa maksud dari ayatina adalah kemampuan dia untuk melakukan hal-hal yang tidak biasa. Ia memiliki karamah, bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ayatina adalah kemampuan dia untuk meramalkan apa yang akan terjadi. Ia tahu apa yang akan terjadi kemudian. Sosok yang memiliki kedudukan, pengetahuan, dan spiritualitas yang tinggi hingga Allah mengkaruniakan kepadanya ayat tersebut tiba-tiba menjadi perumpamaan yang buruk. Menjadi perumpamaan yang buruk, disebut seperti anjing. Bagi dia sama saja memiliki ma'rifat dan spiritualitas atau tidak. Ibaratnya ibarat anjing. Engkau tinggalkan, ia mengulurkan lidahnya. Engkau halau, juga mengulurkan lidahnya. Seorang Bal'am yang pernah menjadi orang yang dipercayai oleh umat Nabi Allah Musa, tiba-tiba menjadi perumpamaan yang buruk ketika ia menentang hujjah Allah di muka bumi pada saat itu, yaitu Nabi Musa ala nabiyina wa alihi wa alaihissalam. Sejarah menyebutkan bahwa Bal'am Ba'ura bekerja sama dengan penguasa Amalikah yang pada saat itu berkuasa di Baitul Maqdis dan Syam. Nabi Musa mengangkat wasinya Yusha bin Nun untuk menjadi komandan perang dalam rangka menaklukkan Amalikah. Namun Bal'am bekerja sama untuk menggagalkan rencana tersebut. Ia tidak ingin ada orang yang berada di atasnya. Ia tidak ingin ada orang yang memimpinnya. Ia merasa memiliki semua kelebihan. Maka dari itu ia tidak siap untuk tunduk kepada hujjah Allah di muka bumi pada saat itu. Ikhwan dan akhwat sekalian, itulah contoh-contoh yang lebih dari cukup berkenaan dengan sejarah masa lalu, berkenaan dengan sejarah era risalah dan pasca risalah, bahwasanya ada sekian banyak orang yang pernah menjalani kehidupan yang baik tetapi tidak mampu mempertahankan kebaikannya hingga akhir hayatnya. Mereka tidak memiliki akhir yang baik, tidak memiliki husnul khatimah. Mungkin di malam seperti ini kita perlu tahu apa yang kita maksud dengan husnul khatimah, apa yang kita maksud dengan akhir yang baik. Ikhwan dan akhwat sekalian, kehidupan kita terdiri dari waktu-waktu, terdiri dari momen-momen. Sejak kelahiran hingga mati adalah potongan-potongan waktu, momen-momen. Salah satu di antara momen-momen tersebut adalah momen akhir yang akan kita lewati menjelang ajal kita. Yang dimaksud dengan akhir yang baik atau husnul khatimah adalah ketika seseorang melewati momen akhir dari kehidupannya dalam keadaan Islam dan iman. Sesederhana itu yang dimaksud dengan husnul khatimah. Bagaimana seseorang mempertahankan keislamannya dan keimanannya hingga akhir hayatnya. Seperti yang saya katakan, kita terlalu percaya diri bahwa hal itu akan kita peroleh, bahwa kita tidak punya masalah dengan akhir hayat kita. Padahal kalau kita perhatikan betapa Al-Quran mengingatkan kita semua tentang pentingnya momen akhir dari kehidupan seseorang. Coba perhatikan salah satu nasihat Allah kepada siapa? Kepada umat beriman, kepada mereka yang sudah mengaku sebagai orang-orang yang beriman, artinya sudah memilih agama yang benar, mazhab yang benar, beragama dengan benar. Namun coba perhatikan apa nasihat Allah kepada orang-orang yang sudah beriman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sudah beriman, alhamdulillah kalian sudah beriman.
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, dan ingat, tidak cukup kalian sekarang beriman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah mati kecuali dalam keadaan sebagai muslim, sebagai mukmin. Peringatan untuk mereka yang sudah beriman. Pesan yang sama, nasihat yang sama. Coba perhatikan, ada sisi yang sangat menarik dari apa yang difirmankan oleh Al-Quran. Pesan yang sama disampaikan oleh para nabi, oleh para rasul. Kepada siapa? Kepada putra-putra mereka. Padahal di antara putra-putra mereka adalah juga para nabi dan juga para rasul. Nabi Ibrahim punya putra bernama Nabi Ishaq, punya putra bernama Nabi Ismail. Nabi Yakub punya putra bernama Nabi Yusuf. Coba perhatikan apa yang mereka pesankan, apa yang dipesankan oleh Nabi Ibrahim, apa yang dipesankan oleh Nabi Yakub kepada putra-putra mereka. Allah berfirman, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud din wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub berpesan kepada putra-putranya. Siapa putra-putranya? Anbiya, sebagiannya anbiya. Apa yang dipesankan? Innallaha astafa lakumud din. Allah telah memilihkan agama terbaik untuk kalian. Namun ingat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah mati kecuali dalam keadaan muslim. Ikhwan dan akhwat sekalian, itu pesan para nabi kepada putra-putranya yang juga nabi. Di tempat yang lain, Al-Quran memperkenalkan kepada kita ada orang-orang yang disebut sebagai ar-rasikhuna fil ilm. Ada orang-orang yang dianggap memiliki ilmu yang mendalam. Ar-rasikhuna fil ilm, mereka yang menyandang pengetahuan yang mendalam. Ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana Allah menurunkan Al-Quran, sementara di antara ayat-ayat Al-Quran ada yang tergolong muhkamat, ayat-ayat yang jelas, yang gamblang, dan ada yang mutasyabihat, yang tidak jelas. Orang-orang yang punya penyakit di hati mereka mencoba-coba mencari-cari takwil dari ayat-ayat yang tidak jelas tersebut, padahal yang mengetahui takwilnya hanya Allah dan ar-rasikhuna fil ilm. Yang mengetahui maksud dari ayat-ayat yang tidak jelas itu hanyalah Allah dan mereka yang tergolong ar-rasikhuna fil ilm. Apa yang dikatakan oleh ar-rasikhuna fil ilm? War-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina wa ma yatadzakkaru illa ulul albab. Mereka menyatakan bahwa kami mengimani Al-Quran dengan semua isinya. Namun ayat tersebut dilanjutkan dengan ayat berikutnya yang menjelaskan tentang doa yang dipanjatkan oleh mereka yang tergolong ar-rasikhuna fil ilm. Apa yang dibaca oleh ar-rasikhuna fil ilm? Al-Quran melanjutkan, Rabbana, para rasikhun fil ilm membaca doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau selewengkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Alhamdulillah kami mendapatkan hidayah dari sisimu, namun la tuzigh qulubana,
Jangan engkau selewengkan hati ini setelah engkau memberikan hidayah kepadanya. Itulah kecemasan siapa? Ar-rasikhun fil ilm. Itulah kerisauan, kegalauan orang-orang yang tergolong ar-rasikhun fil ilm. Ikhwan sekalian, ayat yang menjelaskan bagaimana ar-rasikhun fil ilm memohon dari Allah untuk diselamatkan keislaman dan keimanannya hingga akhir hayatnya, tentu menunjukkan banyak fakta dan kebenaran. Salah satunya adalah bahwa memang penting seseorang berada di jalur kebenaran, berada di jalur hidayah. Itu hal yang sangat penting. Kita semua harus bisa memastikan bahwa kita berada di jalur yang benar, bahwa kita berada sesuai dengan petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hal penting. Namun jangan lupa, ada yang lebih penting. Yang lebih penting adalah bagaimana engkau menetapi berada di jalur tersebut hingga akhir hayat. Jadi tidak cukup bahwa kita memastikan bahwa kita sudah berada di tempat yang benar, keyakinan yang benar, agama yang benar, mazhab yang benar. Kita juga perlu memastikan bahwa kita bisa menetapi yang benar, berada di jalur yang benar hingga akhir hayat kita. Itu poin pertama. Itulah kenapa rasikhun meminta dari Allah untuk Allah mempertahankan hidayah untuk diri mereka dan tidak diselewengkan dari jalur kebenaran. Poin kedua yang juga ditekankan oleh ayat-ayat yang berbicara tentang ar-rasikhun adalah bahwa tidak seorang pun berhak mengabaikan permasalahan akhir hayatnya. Tidak seorang pun diperkenankan untuk melalaikan arti penting momen akhir dari kehidupannya. Itulah kenapa kalian harus berdoa. Setidak-tidaknya kalian harus berdoa kepada Allah untuk meminta agar Allah mempertahankan kebenaran yang ada pada diri kita, agar Allah mempertahankan kita berada di jalur kebenaran seperti yang dilakukan oleh ar-rasikhun. Artinya tidak boleh seseorang menganggap remeh permasalahan ini. Tidak boleh seseorang kemudian mengabaikan seakan dia tidak punya masalah dalam urusan tersebut. Dan poin ketiga yang juga bisa kita pahami dari ayat tentang ar-rasikhun ini adalah bahwa apabila orang-orang yang tergolong memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam merisaukan akhir hayat mereka, maka jelaslah urusan selain mereka. Jelaslah urusan orang-orang yang tidak tergolong sebagai ar-rasikhun, bagaimana mereka juga harus merisaukannya. Itulah ikhwan dan akhwat sekalian, kenapa Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam memesankan kepada para pengikutnya, khususnya mereka yang hidup di akhir zaman, mereka yang hidup di masa ghaibah, mereka yang hidup di era yang penuh ujian, penuh fitnah, penuh keraguan. Al-Imam Ja'far As-Shadiq berpesan kepada mereka untuk terus-menerus pagi dan sore membaca doa yang beliau ajarkan, yaitu doa yang berbunyi, Allahumma ya muqallibal qulubi wal absar thabbit qalbi ala dinik wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani. Itu doa yang dipesankan oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq untuk dibaca di pagi dan sore. Sangat baik kalian membacanya dalam kunut salat kalian. Ya muqallibal qulubi wal absar, wahai zat yang membolak-balikkan hati dan pikiran, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agamamu.
wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani, dan jangan engkau selewengkan hatiku setelah engkau memberikan hidayah kepadanya. Ikhwan dan akhwat sekalian, hampir tidak ada satu doa pun yang diajarkan oleh Ahlul Bait kecuali memesankan masalah husnul khatimah dan bagaimana setiap pendoa seharusnya meminta dari Allah agar menyelamatkan dirinya di akhir hidupnya. Betapa banyak penjelasan tentang hal itu, kita saja yang selama ini cenderung mengabaikan hal itu. Doa Abu Hamzah At-Thimali yang sering kita baca di malam-malam bulan Ramadan, di dalamnya terdapat potongan doa yang mengajarkan kepada pendoa untuk berkata demikian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka imanan la ajala lahu duna liqa'ik. Dalam doa Abu Hamzah At-Thimali, ya Allah, aku memohon darimu keimanan yang tanpa batas hingga perjumpaan denganmu. Allahumma inni as'aluka imanan la ajala lahu duna liqa'ik. Aku memohon keimanan yang tidak ada batas hingga pertemuan denganmu. Itu yang diajarkan dalam doa-doa Ahlul Bait. Kalau kalian pernah mendengar ada sebuah doa bernama doa Adilah, ada dalam Mafatihul Jinan. Sebagian menyebut doa Adilah diajarkan oleh Maksum, sebagian mengatakan itu didiktekan oleh para ulama. Dalam doa Adilah, seluruh isi doa berkenaan dengan bagaimana seseorang memastikan menjalani akhir hidupnya dengan baik, dengan membawa keimanan. Dalam doa Adilah, pendoa pertama menyebutkan seluruh keyakinannya satu persatu. Keyakinannya tentang Tuhan, tentang Nabi, tentang Al-Quran, tentang hari akhir, dengan semua detailnya. Neraka, surga, jembatan as-sirat, mahsyar, hasyr, dan lain sebagainya. Semuanya disebutkan satu persatu. Keyakinan tentang a'immah Ahlul Bait disebutkan satu persatu. Dan di akhir doa, dari doa Adilah, pendoa diajari untuk berkata demikian kepada Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, inni awda'tuka yaqini hadha wa thabata dini wa anta khairu mustawda'. Ya Allah, aku titipkan semua keyakinanku ini dari awal sampai akhir yang sudah aku sebutkan. Aku meyakini engkau, meyakini Nabi, meyakini imam, meyakini semua detail keyakinan lainnya. Aku titipkan semua keyakinanku ini kepadamu, dan engkaulah zat yang terbaik untuk menerima titipan. Wa qad amartana bihifdzil wada'i' faruddahu alayya waqta huduri mauti ya Arhamar Rahimin. Engkau memerintahkan hamba-hambamu untuk mengembalikan titipan. Ya Allah, kembalikan titipanku saat ajalku tiba. Aku titipkan kepadamu keyakinan-keyakinanku. Kembalikan titipan itu saat ajalku tiba. Itulah di antara doa yang diajarkan oleh para ulama kita untuk kita baca. Ya kawan sekalian, setidaknya sekali dua kali dalam hidup kita perlu membaca doa seperti itu, sehingga kita bisa terusik bahwa ada tantangan besar di hadapan kita, ada masalah besar yang tidak bisa kita lewatkan begitu saja. Ada yang perlu kita persiapkan, ada yang perlu kita lakukan dalam rangka kita memastikan bahwa saat itu bisa kita lewati dengan baik. Dan demikian seterusnya, berbagai doa dari Ahlul Bait semuanya mengajarkan
tentang pentingnya meminta akhir yang baik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat sekalian, pertanyaan yang seharusnya membayang-bayangi kita semua di malam seperti malam Lailatul Qadar adalah pertanyaan tentang apa sebenarnya yang harus kita lakukan dalam rangka kita bisa memastikan bahwa kita bisa melewati akhir hayat kita dengan baik. Hal apa yang harus menjadi fokus dan perhatian kita agar kita bisa mendapatkan akhir yang baik, agar kita bisa mendapatkan husnul khatimah? Apakah sholat yang kita lakukan, apakah puasa yang kita jalankan selama ini, apakah tawassul kepada ahlul bait, apakah ziarah ke makam mereka, apakah umroh dan haji kita bisa menjadi jaminan bahwa kita akan melewati akhir hayat kita dengan baik? Ikhwan dan akhwat sekalian, tentu kita yakin bahwa semua ibadah yang saya sebutkan tadi adalah baik. Sesuatu yang baik perlu dilakukan, harus dilakukan. Salat, umroh, haji, jihad, amar ma'ruf, nahi munkar, dan kebaikan-kebaikan lainnya adalah sesuatu yang perlu dan harus kita lakukan. Namun pertanyaannya, apakah hal-hal tersebut bisa mengantarkan kita kepada jalur utama yang bisa mengantarkan kita kepada Allah atau tidak? Ikhwan dan akhwat sekalian, kebaikan-kebaikan tadi ibarat jalan-jalan cabang, jalur-jalur cabang, jalan kelas 2 dan kelas 3. Semuanya baik, namun dengan catatan bahwa kebaikan-kebaikan itu harus bisa mengantarkan kita kepada jalur utama yang bisa mengantar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa jalur utama? Jalan kelas 1 yang harus kita raih dengan semua kebaikan yang kita lakukan. Jalur utama yang kita harus sampai ke sana adalah jalur wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Menghambalah kepadaku. Inilah jalur utama. Inilah jalur siratul mustaqim. Kebaikan apapun yang kalian lakukan harus bisa mengantarkan ke jalur ini, ke jalur penghambaan. Apabila kebaikan-kebaikan seperti tilawatul Quran, salat, puasa, tawassul, ziarah dan lainnya hanya dan hanya menjadikan kita sebagai abid. Abid itu orang yang banyak ibadah, dan tidak bisa menjadikan kita sebagai abid, sebagai hamba, maka ketahuilah bahwa ada di antara makhluk Allah yang memiliki stok dan kredit poin berupa ibadah selama 6.000 tahun, namun ibadahnya tidak bisa mengantarkan dia kemana-mana. Iblis, bukannya iblis, rekor yang dia capai dari sisi ibadah belum ada yang mengalahkannya. 6.000 tahun ibadah iblis sebelum ia terjatuh kepada penentangan kepada Allah. Ibadahnya tidak mampu mengantarkan dirinya kemana-mana, tidak mampu mengantarkan iblis kepada penghambaan kepada Allah, sehingga tidak berarti kalau 6.000 tahun ibadah tidak bisa mengantarkan iblis kemana-mana. Bagaimana dengan ibadah kita yang serba compang-camping, yang sedikit itu, yang tidak seberapa itu? Itulah kenapa ulama kita mengatakan bahwa semua kebaikan adalah ibarat subul, jalan-jalan kecil yang harus bisa mengantarkan seseorang kepada jalan yang lebih besar, yaitu jalan penghambaan kepada Allah. Di sini kita perlu jelaskan apa yang kita maksud dengan penghambaan kepada Allah. Ikhwan dan akhwat sekalian, berbeda dan sangat berbeda antara
ibadah dan ubudiyah, antara ibadah dan penghambaan. Ubudiyah adalah penghambaan. Menghamba kepada Allah artinya ketika orang menyerahkan dirinya total kepada Tuhan, menjalankan tugas keagamaan di situasi dan waktu yang berbeda sesuai ketentuan Allah. Ketika seseorang berpuasa atau tidak berpuasa, sholat atau tidak sholat, dikarenakan ketentuan Allah. Karena sebagaimana tidak puasa terkadang menjadi sebuah maksiat, puasa pun terkadang menjadi sebuah maksiat ketika bertentangan dengan ketentuan Allah. Tidak salat terkadang menjadi maksiat, salat pun terkadang menjadi maksiat ketika Allah melarang wanita yang dalam situasi berhalangan untuk salat. Kalau dia salat, dia bermaksiat kepada Allah dengan salatnya. Menghamba kepada Allah ketika seseorang menyerahkan dirinya secara total, mengikuti apapun kehendak Allah. Allah mengajarkan kepadanya salat, dia salat. Allah memintanya puasa, dia puasa. Dalam konteks kehidupan yang lebih luas, Allah meminta dia, agama meminta dia untuk berbicara, dia bicara. Suatu saat agama meminta dia untuk diam, dia diam. Agama memintanya untuk berperang, dia berperang. Suatu saat agama meminta dia damai, dia siap damai. Tidak penting apa yang kita lakukan, yang penting adalah bahwa kita melakukannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan Allah. Seseorang memahami agamanya dari mana? Anda mendapatkan pemahaman keagamaan dari siapa? Dari ilham langsung dari Allah? Tidak. Anda mendapatkan pemahaman keagamaan dari jalur yang ada, dari para a'immah, dari para ulama. Apa itu artinya? Artinya adalah ketika ada penjelasan agama melalui jalur tersebut, maka Anda perlu mengikutinya, karena Anda harus tunduk kepada agama. Bukan melakukan semata-mata kebaikan sesuai keinginan Anda sendiri. Lakukan kebaikan sesuai dengan kehendak Allah, dan kehendak Allah, ajaran Allah sampai kepada kita melalui jalur yang ada. Ikhwan dan akhwat sekalian, sedikit tentang perbedaan antara ibadah dan ubudiyah. Ibadah adalah setiap perbuatan yang kita lakukan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Apapun yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pertanyaannya, apakah setiap ibadah adalah bentuk ubudiyah kepada Allah? Jawabannya belum tentu. Betapa banyak orang yang melakukan ibadah bukan sebagai bentuk penghambaan, bukan untuk menunjukkan, untuk mengungkapkan penghambaan dirinya, tidak muncul dari sikap penghambaan. Kenapa salat? Karena saya sudah menjalaninya selama ini sejak kecil. Saya merasa tidak nyaman kalau tidak salat. Oh, Anda salat karena udah terbiasa, karena terbiasa melakukannya. Saya tidak nyaman kalau tidak melakukannya. Apakah itu penghambaan? Tentu jauh dari penghambaan. Seseorang melaksanakan puasa, kenapa? Apa kata orang kalau saya tidak puasa? Apa kata orang? Anda tidak pergi haji sementara Anda mampu. Anda melaksanakannya, kenapa? Apa kata orang kalau saya tidak haji? Betapa banyak ibadah yang dilakukan seseorang bukan tidak muncul dari rasa penghambaan, tetapi karena alasan-alasan yang lain. Apakah melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan sama saja? Kenapa Anda tidak melakukan keburukan-keburukan tertentu? Tidak mungkin, memalukan.
Ada guru saya yang melihat, ada sahabat saya, ada orang tua saya, saya berada di lingkungan yang orang kenal saya. Mana mungkin saya melakukan hal itu? Sehingga orang tersebut kalau berada di tempat yang tidak dikenali oleh lingkungannya, dia siap melakukan apa saja. Karena ketika ia meninggalkan keburukan, meninggalkan bukan dikarenakan ia ingin menghamba kepada Tuhannya, tetapi karena alasan yang lain-lain. Tidak melakukan kejahatan karena tidak punya kesempatannya. Tidak melakukan kejahatan karena rasa malu dilihat orang. Tidak melakukan kejahatan karena ada kerugian, karena ada sanksi yang akan menimpa saya kalau saya melakukannya. Ada banyak alasan yang melatar belakangi perbuatan seseorang untuk melaksanakan kebaikan atau untuk menimbulkan kejahatan. Apakah itu ibadah? Ya, terkadang ibadah. Kalau Anda menjalaninya qurbatan ilallah, maka itu adalah ibadah, tetapi belum tentu menunjukkan ubudiyah. Jadi ibadah adalah kategori perbuatan. Ibadah adalah perbuatan yang dilakukan dengan niat qurbatan ilallah. Bagaimana dengan ubudiyah? Ubudiyah adalah peringkat pengetahuan. Ubudiyah bukan perbuatan. Ubudiyah adalah peringkat pengetahuan yang menyebabkan seseorang menganggap dirinya, bahkan semua makhluk, terikat dengan kehendak Allah. Bahwa manusia bergantung kepada Tuhan dalam hal apa? Dalam semua hal, termasuk dalam eksistensinya. Dia ada karena kehendak Tuhan. Tuhan tidak menghendaki, dia tidak ada. Oleh sebab itu, dia harus memastikan bahwa dia harus merefleksikan apa yang menjadi kehendak Allah. Apapun kehendaknya harus aku jalankan. Kenapa? Karena aku hamba, karena aku bergantung kepadanya. Penghambaan adalah peringkat pengetahuan yang menyebabkan seseorang menganggap dirinya dan orang-orang lain, seluruh makhluk, terikat dengan kehendak Allah, dan tidak ada ruang baginya kecuali mencerminkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Apapun yang ia perintah, itu yang harus saya lakukan. Apapun yang dilarang, harus saya tinggalkan. Kenapa? Karena saya sebagai hamba. Itulah kenapa Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam dalam salah sebuah sabdanya yang menekankan kepada fakta kebenaran ini, bahwa ubudiyah adalah pengetahuan, beliau pernah bersabda, wa idza arafuh abadu. Ketika manusia mengenal Tuhannya, maka mereka akan bukan beribadah, berubudiyah kepadanya, menghamba kepadanya. Yang bergantung kepada ma'rifat adalah ubudiyah, penghambaan, bukan ibadah. Betapa banyak orang menjalankan ibadah, salat, puasa, sementara dia tidak punya ma'rifat apapun tentang Tuhan. Dia tidak tahu ma'rifat, tidak memiliki ma'rifat apapun tentang agamanya, tentang Tuhannya, tentang nabinya, tentang apapun. Dia punya pengetahuan, tapi dia menjalankan salat, dia menjalankan puasa. Padahal Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam mengatakan, kalau mereka mengenalnya, mereka akan abadu. Di sini artinya menghamba kepadanya, bukan beribadah kepadanya. Karena beribadah tidak bergantung kepada ma'rifat. Yang bergantung kepada ma'rifat adalah ubudiyah. Ketika orang menyadari, ketika seseorang melakukan kebaikan dalam bingkai, dalam frame kesadaran bahwa dia adalah hamba. Itulah penghambaan secara singkat, secara sederhana. Melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam bingkai kesadaran, pemahaman bahwa dia hamba. Melakukannya karena dia hamba, tidak melakukannya karena dia hamba, sesuai keinginan Tuhan, sesuai iradah Tuhan. Penghambaan adalah ketika seseorang menjadikan Tuhan sebagai poros bagi kehidupannya, menjadikan Tuhan sebagai poros untuk seluruh urusannya, mengukur segala sesuatu yang ia lakukan di semua aspek kehidupannya, kehidupan politiknya, ekonominya, sosialnya, keluarganya, pribadinya, dia ukur dan dia sinkronasi dengan Tuhan, dengan kehendaknya. Itulah penghambaan, dan bukan semata-mata ibadah. Ikhwan dan akhwat sekalian, kalau boleh saya sederhanakan, penghambaan
adalah bentuk ketakwaan. Tetapi ketakwaan bukan dengan semua alasan. Ketakwaan yang di dalam Al-Quran disebut sebagai takwa yang haqqa tuqatih, ketakwaan yang sebenar-benar ketakwaan. Apa arti takwa? Takwa secara singkat, secara sederhana diartikan oleh para ulama dengan ketika orang melakukan apa yang wajib, meninggalkan apa yang diharamkan. Itulah ketakwaan. Ketika seseorang sedemikian rupa mengkarakter pada dirinya untuk meninggalkan yang diharamkan dan melaksanakan yang wajib. Itu makna sederhana. Tetapi apakah itu adalah takwa yang haqqa tuqatih? Nanti dulu. Anda ketika melakukan kewajiban atau meninggalkan yang haram dalam bingkai apa? Dalam bingkai kesadaran seperti apa? Karena ada orang yang melakukan kewajiban karena tidak enak, karena terlanjur terbiasa, karena takut bagaimana orang lain melihatnya. Ada orang yang meninggalkan yang haram karena rasa malu, karena takut disangsi. Ketakwaan juga ada bingkainya. Bingkainya adalah penghambaan, dan itulah ketakwaan yang disebut haqqa tuqatih. Anda bertakwa kepada Allah sebenar-benarnya ketika Anda menjalaninya, apakah melakukan kewajiban ataukah meninggalkan yang dilarang dalam konteks dalam bingkai penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan yang seperti ini tidak mudah. Itulah kenapa kita dalam hidup sudah melewati entah 20 kali bulan Ramadan, 30 kali bulan Ramadan, 40 kali bulan Ramadan, yang konon puasa dikemas dalam rangka la'allakum tattaqun, agar kalian bisa meraih ketakwaan. Tapi terlihat sepertinya agak sulit kita meraih ketakwaan tersebut, karena ketakwaan membutuhkan kesadaran. Bukan semata-mata Anda memiliki komitmen praktis dengan melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang dilarang. Butuh makrifat, butuh pengetahuan yang melatar belakangi apapun yang kamu lakukan atau tidak kamu lakukan. Khususnya dalam kaitan dengan pembahasan tentang akhir yang baik dan husnul khatimah adalah dalam kaitannya dengan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jauh lebih penting. Ikhwan sekalian, dalam ketakwaan ada dua elemen, ada dua unsur. Melakukan kebaikan atau yang diwajibkan. Elemen kedua adalah meninggalkan yang dilarang. Ada dua unsur. Tentu orang harus melaksanakan semua yang wajib dan meninggalkan yang dilarang. Tetapi jika ditanya, kalau kita bandingkan antara dua elemen tersebut, apakah pelaksanaan kewajiban atau meninggalkan yang diharamkan, mana yang lebih penting? Yang lebih penting adalah meninggalkan pelanggaran dan dosa. Yang lebih penting adalah meninggalkan apa yang diharamkan ketimbang melakukan kebaikan-kebaikan. Meskipun kebaikan khususnya yang wajib harus dilakukan, tetapi ketika kita bandingkan mana yang lebih penting dalam kaitannya dengan pengaruhnya terhadap masalah husnul khatimah dan akhir yang baik, mana yang lebih penting? Yang lebih penting adalah masalah meninggalkan pelanggaran dan dosa. Itulah kenapa ketika Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah di akhir pidato beliau di hari Jumat terakhir di bulan Sya'ban, Ali bertanya kepada Rasulullah, apakah perbuatan yang afdal di bulan suci Ramadan? Apakah perbuatan yang paling baik wahai Rasul di bulan suci Ramadan? Rasul tidak mengatakan yang terbaik di bulan Ramadan adalah tilawatul Quran, adalah salat, adalah sedekah dan kebaikan-kebaikan yang lain. Rasulullah justru mengatakan yang afdal di bulan Ramadan adalah al-wara'u min maharimillah, menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Artinya meninggalkan
segala bentuk pelanggaran dan dosa. Itu yang afdal. Bukan berarti kita tinggalkan yang wajib. Semuanya perlu kita lakukan. Giliran Anda tanya apa yang afdal, apa yang lebih penting, apa yang lebih berpengaruh. Yang lebih penting dan lebih berpengaruh adalah meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, ikhwan sekalian? Karena berbuat dosa adalah faktor yang paling kuat untuk menyeret orang kepada akhir yang tidak baik. Dosa apapun yang kita lakukan adalah penyebab utama yang bisa mengantarkan kita kepada naudzubillah su'ul khatimah. Ada ayat yang cukup mengerikan dalam Al-Quran. Kita perlu sangat siap-siap mental untuk mendengarnya. Ayat berbunyi demikian, ikhwan sekalian. Thumma kana aqibatul ladzina asa'us su'a an kadzabu bi ayatillah. Akibat atau akhir perjalanan orang-orang yang berbuat keburukan adalah sampai kepada titik mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Saya ulangi lagi. Thumma kana aqibatul ladzina asa'us su'a am kadzabu bi ayatillah. Dosa dan keburukan yang kita lakukan bisa berujung dengan pengingkaran terhadap berbagai kebenaran yang pernah kita yakini. Ingkar dan penolakan terhadap berbagai kebenaran. Itulah kenapa meninggalkan dosa dan berbagai keburukan, utamanya di bulan suci Ramadan, menjadi bagian yang terpenting untuk kita usahakan di bulan Ramadan dan sesudah bulan Ramadan, karena itu yang bisa berefek sangat buruk untuk akhir seseorang. Karena dosa, maksiat, wujudnya adalah keterikatan kita kepada hal-hal selain Allah. Ketika seseorang terikat kepada hawa nafsunya, dia akan melakukan dosa. Ketika dia terikat dengan kelebihan yang dia miliki berupa pengetahuan, kedudukan, maka ia akan berdosa karena keterikatannya tersebut. Yang menghambat seseorang untuk bisa menghamba kepada Allah, untuk bisa bertakwa dengan sebenar-benar takwa, adalah keterikatannya kepada selain Allah yang sampai membuat dia terjatuh kepada keburukan. Bal'am Ba'ura memiliki ilmu pengetahuan dan spiritualitas yang dalam, namun keterikatannya pada dirinya, keterikatannya kepada kedudukan, keterikatannya kepada anggapan bahwa dia memiliki kemuliaan dan kelebihan, tidak boleh ada yang mengatur dirinya meskipun itu adalah hujjah Allah di muka bumi seperti Nabi Allah Musa. Itu yang membuat dia gagal untuk tetap menghamba kepada Tuhan dan menempati posisi yang terhormat. Banyak dari kalangan para pejuang di era Rasulullah dan sesudah Rasulullah gagal mempertahankan penghambaan dan keberagamaan mereka hingga akhir. Kenapa? Karena keterikatannya kepada hawa nafsu, kepada dunia. Iblis dengan kredit point yang luar biasa dalam bentuk ibadah juga gagal mempertahankan penghambaannya dikarenakan rasa takabur pada dirinya. Ikhwan dan akhwat sekalian, semua keterikatan itu yang pernah ada pada Bal'am Ba'ura, pada Syemir, pada beberapa sosok dan tokoh pejuang di masa Rasulullah dan sesudah Rasulullah, keterikatan kepada takabur yang ada pada diri iblis, seluruhnya ada pada diri kita. Ada plus-plus yang lain, keterikatan ke yang lain-lain juga.
Kita punya keterikatan kepada hawa nafsu kita, kepada harta benda. Kita punya keterikatan kepada segala sesuatu bisa membuat kita lupa akan Allah. Kita punya keterikatan semuanya. Di saat kita tidak memiliki kredit kebaikan seperti yang pernah dimiliki oleh Iblis, oleh Balaam, oleh Ubaidillah ibn Abbas, oleh Shimir, oleh tokoh-tokoh yang lain yang pernah punya kredit sebagai para pejuang di jalan Allah. Ketika pembunuh Zubair menyerahkan pedang Zubair kepada Ali bin Abi Thalib, Ali dengan penuh sedih mengatakan betapa pedang ini dulu menghilangkan rasa sedih dari wajah Rasulullah. Ikhwan sekalian, semua keterikatan kepada selain Allah ada pada diri kita. Untungnya kita ini menjalani kehidupan yang landai-landai saja. Kehidupan yang kita jalani, di dalamnya tidak ada hambatan yang sangat besar, tidak ada aral melintang yang sangat susah, sehingga kita masih bisa bertahan dengan semua keyakinan kita, dengan Islam kita, dengan iman kita. Namun, ikhwan dan akhwat sekalian, suatu saat kehidupan kita bergeser dari tipikal yang ada. Tiba-tiba kita mengalami sesuatu yang berat, ujian yang berat. Apakah pada anak dan istri, atau pada harta benda, atau pada hal-hal yang lain? Maka di saat itu kita semua menjadi rentan untuk terjerumus kepada sikap penentangan dan ingkar. Itu tentu sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Di malam seperti malam Lailatul Qadar, kita perlu nyatakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kami tidak memiliki sesuatu, kami tidak memiliki kredit ibadah yang banyak, kami tidak memiliki latar belakang perjuangan di jalan-Mu yang memadai, tapi tidak menyimpan banyak kebaikan. Padahal pada saat yang sama hati kami terlampau terikat kepada dunia, ya Allah, kepada hawa nafsu, kepada urusan-urusan selain dirimu, ya Allah. Allahumma ya Allah, kami hendak menyatakan di malam seperti ini bahwa tidak ada yang bisa kami andalkan untuk bisa menjaga agama kami, untuk bisa mempertahankan keimanan dan keislaman kami hingga akhir hayat kami, kecuali kecintaan kami kepada Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Ya Allah, jangan pernah Engkau pisahkan kami dari Rasul dan keluarga Rasul. Biarkan kecintaan ini ada pada hati kami hingga akhir hayat kami, ya Allah. Ya Allah, kami semua mencemaskan, kami semua merisaukan bagaimana kami akan melewati akhir hayat kami, ya Allah. Namun kami yakin bahwa kecintaan kami kepada Rasulullah dan keluarga Rasulullah insya Allah akan membantu kami di akhir hayat kami. Kecintaan kami kepada Ali, kepada Fatimah, kepada Hasan dan Husain menjadi harapan kami bahwa suatu saat ajal menjemput kami, maka mereka akan berkenan hadir bersama kami untuk melewati akhir hayat kami, ya Allah. Biarkan Ali datang di tempat kita, di tempat kami berbaring menyongsong ajal kami, ya Allah. Biarkan Husain
Husain yang sering kami datangi, kami ziarahi, biarkan ia juga menziarahi kami di akhir hayat kami, ya Allah. Itulah harapan kami satu-satunya, sehingga kami bisa melewatkan akhir hayat yang baik, ya Allah. Ilahi, ya Allah, betapa kami sering berdosa kepadamu, bermaksiat kepadamu, melakukan apa yang Engkau larang. Ya Allah, kami hendak katakan bahwasanya semua dosa itu tidak kami lakukan dikarenakan kami ingkar akan dirimu, ya Allah. Kami tetap meyakini Engkau, kami tetap meyakini sebagai hamba-Mu. Namun kelemahan hati kami, namun kelemahan diri kami di hadapan hawa nafsu terkadang membuat kami lupa, ya Allah. Terkadang membuat kami lemah, sehingga kami melakukan apa yang Engkau larang, ya Allah. Maafkan kami, ampuni kami, ya Allah. Al-Quran adalah keyakinan yang berharga untuk kami. Kami meyakini apapun yang Engkau firmankan di dalamnya. Kami meyakini semua perintah dan larangan yang Engkau sebutkan di dalamnya. Maafkan kami jika terkadang kami melanggar isi Al-Quran. Maafkan kami jika terkadang kami tidak menghargai Al-Quran. Ya Allah, kami akan tunjukkan di malam ini betapa kami memuliakan Quran-Mu. Kami akan bertawassul dengan Al-Quran. Kami juga akan sebut nama hamba-hamba yang Engkau kasihi. Jika kami tidak layak untuk Engkau kabulkan doa-doanya, maka ya Allah, jangan melihat diri kami. Lihatlah Rasulullah dan Ahlul Bait. Terimalah doa-doa kami karena kedudukan tinggi mereka di sisi-Mu, karena kedudukan tinggi Al-Quran di sisi-Mu, ya Allah. Ikhwan sekalian, membuka mushaf di hadapan wajah masing-masing. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma inni as'aluka bikitabikal munzal وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. Ya Allah, aku memohon darimu dengan kesucian Al-Quran, dengan kesucian dan keagungan apapun yang Engkau sebutkan di dalam Al-Quran dari asma-asma agungmu. Ya Allah, bebaskan kami dari api neraka, bebaskan kami dari Jahannam. Ya Allah, di bulan Ramadan Engkau membebaskan jutaan dari hamba-hambamu dari siksa api neraka. Jadikan kami bagian dari mereka yang Engkau bebaskan dari neraka-Mu, ya Allah. Apalah artinya kami, ya Allah. Betul bahwa kami sering berdosa kepadamu, namun kami yakin rahmat-Mu jauh lebih besar dari dosa-dosa yang pernah kami lakukan, ya Allah.
Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka bi kitabikal munzal wa ma fihi wa fihi ismukal akbar wa asma'ukal husna وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار. مصحف di atas kepala. Allahumma بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك. Sekali lagi, Allahumma بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك. بك يا الله 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 بك يا الله. Ya Allah, demi kesucian dirimu, Ya Allah, demi sifat Rahman, Rahim dan Ghafurmu, rahmatilah kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, di malam ini, di saat ini ya Allah. Ilahi bi Muhammad 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 bi Muhammad. Ilahi bi Ali 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 bi Ali. Ilahi bi Fatima 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 bi Fatima. Ilahi bil Hasan 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 bil Hasan
بالحسن بالحسن إلهي بالحسين 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 بالحسين. Allahumma ya Allah, kami meyakini bahwa ahlul kisah, bahwa Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain adalah hamba-hamba terpilih yang mulia di sisimu ya Allah, yang termulia di sisimu ya Allah. Ya Allah, jika ada hambamu yang lebih mulia dari mereka, niscaya kami akan menjadikan dia sebagai perantara kami. Namun kami yakin bahwa yang termulia di sisimu adalah mereka, adalah Hasan, Husain, Fatimah, Ali dan Muhammad. Ya Allah, kami jadikan mereka sebagai perantara kami di malam ini ya Allah. Ya Allah, apabila lisan yang berdoa kepadamu dipenuhi dosa, apabila telinga yang mendengar dipenuhi dengan dosa, apabila mata yang memandang dipenuhi dengan dosa, ya Allah, sebenarnya kami mengkhawatirkan betapa doa-doa kami akan tidak sampai kepadamu dikarenakan dosa-dosa yang kami lakukan. Namun ya Allah, janganlah lihat dosa kami, janganlah lihat kerendahan kami. Lihatlah hamba-hamba agung yang Engkau pilih, hamba-hamba agung yang mulia di sisimu. Lihatlah Muhammad, lihatlah Ali, lihatlah Fatimah, lihatlah Hasan dan Husain. Demi keagungan kedudukan mereka di sisimu ya Allah, bahagiakan mereka dengan Engkau menyelamatkan kami ya Allah. Karena Nabi-Mu akan bahagia jika umatnya terselamatkan dari siksa-Mu. Karena Ali, Fatimah, Hasan dan Husain akan berbahagia para pengikutnya Engkau selamatkan dari siksa-Mu ya Allah. Engkau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Engkau kabulkan semua hajatnya ya Allah. Ilahi bi Ali ibn al-Husain, 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 bi Ali ibn al-Husain. إلهي بمحمد بن علي، 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 بمحمد بن علي. إلهي بجعفر بن محمد، 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 بجعفر بن محمد،
بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد بجعفر بن محمد إلهي بموسى بن جعفر 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 إلهي بعلي بن موسى 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 إلهي بمحمد بن علي 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 إلهي بعلي بن محمد 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 إلهي بالحسن بن علي 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 صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. Allahumma ya Allah, hanya satu yang tersisa dari hujjah-hujjahmu di muka bumi ya Allah. Dialah baqiyatullah, dialah yang kami nanti-nanti ya Allah, untuk hadir menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi ya Allah, untuk melawan kezaliman, untuk melawan kejahatan. Betapa kami menyaksikan kejahatan dan kezaliman itu tengah terjadi di muka bumi ya Allah, terjadi ke atas hamba-hambamu, terjadi ke atas umat Muhammad, terjadi ke atas rakyat Palestina dan rakyat Gaza,
Ya Allah, betapa kami merasa lemah, betapa kami merasa tidak bisa berbuat sesuatu, ya Allah, di hadapan semua kejahatan yang terjadi atas umat Muhammad. Betapa kami tidak mampu untuk menyahuti permintaan tolong mereka, ya Allah. Kami malu, ya Allah, di hadapan-Mu, di hadapan Rasul-Mu, tidak bisa berbuat sesuatu untuk membela umatnya, ya Allah. Ilahi, ya Allah, ampuni kekurangan kami, kelemahan kami, ya Allah. Kami hanya bisa mendambakan kehadiran hujah-Mu, ya Allah. Biar Ia yang datang menegakkan keadilan di muka bumi. Kami siap menjadi prajuritnya, berperang bersamanya, ya Allah. Ilahi, ya Allah, segerakan kehadiran imam kami, ya Allah. Biar Ia tegakkan kebenaran dan keadilan untuk umat Muhammad. Ya Allah, jadikan kami sebagai bagian dari barisannya, ya Allah. Berjuang di jalannya, ya Allah. Panjangkan umur kami sehingga kami bisa menyaksikan kehadirannya, ya Allah. Namun jika ajal lebih cepat menjemput kami sebelum kehadirannya, maka berikan pahala berada bersamanya kepada kami juga, ya Allah. Ilahi bil hujjah, bil hujjah, bil hujjah, bil hujjah, bil hujjah, bil hujjah. بالحجة 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 بالحجة. Doa masing-masing. اللهم اغفر لذنوبي يا الله. إلهي ya Allah. Ya Karim ya Allah, tub alaih, firri, tub alaih. Ilahi 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 kepada agamamu, kepada ketaatan kepadamu, ya Allah. Ya Karim ya Rahman ya Rahim, thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya Allah, selama 3 malam dari malam-malam Lailatul Qadar, kami telah melakukan apa yang Engkau ajarkan kepada kami, apa yang Rasulullah, apa yang Ahlul Bait ajarkan kepada kami, yang kami tahu sudah kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, semua terpulang kepada rahmat-Mu, kepada kedermawanan-Mu, kepada pengampunan-Mu, ya Allah.
yang sudah kami ketahui kami lakukan. Sisanya kami tidak tahu ya Allah, bagaimana Engkau memandang kami, bagaimana Engkau mengabulkan doa-doa kami. Ya Allah, demi Muhammad dan keluarga Muhammad, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Ilahi ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tetapkan hati kami pada agamamu hingga akhir hayat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau lebih tahu tentang hajat kami dari kami sendiri ya Allah. Penuhilah semua hajat kami ya Allah. Sembuhkan yang sakit dari kami ya Allah. Lunasi hutang yang berhutang dari kami ya Allah. Ilahi, karuniakan keberkahan pada apa yang kami miliki ya Allah, pada anak-anak kami, pada keluarga kami, pada harta benda kami, pada usia dan umur kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jagalah para pejuang Islam dimanapun mereka berada. Kuatkan mereka untuk terus membela agamamu ya Allah. Kuatkan para mujahidin di Palestina, di Yaman, di Irak, di Iran, di Libanon, dan dimanapun mereka berada ya Allah. Hancurkan musuh-musuh mereka. Cabik-cabik kekuatan musuh-musuh mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk turut membela agamamu, untuk membela kaum muslimin dengan semua kemampuan yang kami miliki ya Allah. Allahumma ya Allah, jagalah para ulama kami ya Allah, para maraji' kami, khususnya wali amrul muslimin. Jagalah mereka, panjangkan umur mereka, berikan kesehatan kepada mereka ya Allah. Panjangkan juga umur kami dalam kesehatan dan afiat demi ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikan bimbingan-Mu kepada kami, kepada keluarga kami, kepada putra-putri kami, Ya Allah, agar mereka menetapi agama-Mu, Ya Allah. Allahumma ya Allah, segerakan kehadiran hujjah-Mu, Ya Rabb. Ya Allah, berikan kelayakan kepada kami untuk menjadi salah satu prajuritnya, Ya Allah. Biar kami persembahkan jiwa kami yang tidak berarti ini di jalannya, Ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan taufik dan kekuatan kepada kami untuk menjalankan semua perintah-perintah-Mu, untuk meninggalkan semua larangan-larangan-Mu. Ya haqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma kun liwalika al-hujjat ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا